Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra, sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan buat tangan, saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab, juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Kami butuh Alkitab. Membawa beri. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini, Minggu 29 November 2020, kita memasuki ibadah Minggu Advent pertama dengan tema Ketika Pohon Ara Bertunas. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus William Noya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan. Pertama, Majelis Jemaat membuka pendaftaran untuk sakramen baptis kudus anak. Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftarkan dengan mengisi formulir baptis kudus anak di kantor gereja pada hari dan jam kerja, dan dapat menghubungi langsung Bapak Pendeta Theodorus William Noya di nomor 0812 86 01 5076. Pendaftaran terakhir Minggu 6 Desember 2020. Kedua, kebutuhan peralatan handycam. GKI Rungkut Asri Surabaya membutuhkan handycam untuk mendukung pelayanan multimedia dalam kegiatan kebaktian online. Mengingat kamera yang digunakan saat ini untuk kebaktian online bukan milik GKI Rungkut Asri. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mengambil bagian dalam pengadaan alat handycam ini, dapat memberikan persembahan dengan menuliskan keterangan untuk handycam. Ketiga, pengumpulan celengan Paskah 2020. Bapak Ibu Saudara jemaat, anggota maupun simpatisan dapat mengumpulkan celengan Paskah tahun 2020 di kantor gereja, dan hasil dari pengumpulan dana celengan akan digunakan untuk membantu pembelian handycam. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI Rungkut Asri.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah dengan saat hening. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan kepada setiap insan yang mengerang. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Kebaktian Minggu Advent yang pertama ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan hidup kita. Ada banjir, pandemi COVID, dan berbagai dampak yang dibawanya, serta hal-hal lain yang kita rasakan menjadi dinamika hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin sesekali kita bersungut-sungut, kapan situasi yang tidak menyenangkan ini akan segera berlalu. Namun baiklah kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Kristus, sebab tidak sekalipun Dia merencanakan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Nantikan Juru Selamat.
kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun pada saat yang bersamaan hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi. Kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tiada bertara di
Mari berdoa. Ya Allah, mengawali masa penantian ini, kami datang kepadamu dengan pengharapan. Ketika kehidupan kami dipenuhi oleh hal-hal yang menekan kami, peristiwa-peristiwa yang membuat kami jatuh dan kami ragu. Pada saat ini Tuhan, kami datang mengawali tahun gerejawi. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, sabda Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kami melangkah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuntun dan sertai kami ya Allah melalui firman-Mu, agar firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan yang tidak pernah putus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, tahun baru gerejawi, tahun baru liturgis kita. Kita mengawali tahun gerejawi kita dengan Minggu Advent yang pertama. Jadi masa Advent adalah masa yang mengawali tahun gerejawi kita. Nah, Advent sendiri berasal dari kata bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Jadi pada masa Advent ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kita, kedatangan Yesus Kristus. Dan karena itu masa Advent dirayakan sebagai masa menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Dan Advent selalu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi penantian, dimensi masa lalu, artinya kita mengenang, kita menantikan Kristus yang datang, kita rayakan kelahirannya pada hari Natal nanti. Itu dimensi masa lalu. Dimensi yang kedua adalah dimensi masa depan, kita menantikan kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman nanti.
Nah, jadi masa Advent adalah masa di mana dimensi masa lalu, penantian, peringatan, dan dimensi masa depan, pengharapan itu menyatu. Bapak Ibu Saudara, secara tradisional Minggu Advent pertama ini disebut Minggu Pengharapan. Karena fokus kita adalah penekanan pada pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman nanti. Jadi Minggu Advent pertama ini fokusnya kita kepada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman maksudnya. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman, bicara tentang akhir zaman, seringkali memang umat Kristen agak takut ya bicara soal akhir zaman ini, agak menghindar dari pembicaraan soal kedatangan Kristus kembali. Nah, tapi masalahnya adalah di GKI sendiri dalam khotbah-khotbah, dalam ceramah-ceramah, jarang sekali kita mendengarkan pembicaraan tentang akhir zaman ini. Sehingga akhirnya kita mendengar yang dari mana-mana nih. Dari tradisi-tradisi lain, dari banyak tempat-tempat lain, berbagai kalangan Kristen yang bicara soal kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Dan pembicaraan seputar akhir zaman dari tempat-tempat itu kebanyakan bicara soal kehancuran, soal bencana, soal kelaparan, peperangan, antikristus, dan hal-hal yang lainnya. Bahkan pandemi COVID ini juga dikait-kaitkan dengan akhir zaman kan. Katanya wah ini corona nggak selesai-selesai, mungkin sudah mau dekat akhir zaman. Dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan dan kengerian, bencana dan lain-lain selalu dikaitkan dengan akhir zaman. Karena itu pembicaraan tentang akhir zaman rasanya dalam berbagai kalangan Kristen ini mendatangkan ketakutan. Alih-alih bicara soal sukacita, bicara soal pengharapan bahwa Tuhan datang, kita menjadi ngeri. Karena khotbah-khotbah, ceramah-ceramah dipenuhi dengan kengerian, kehancuran dunia, dan seterusnya, dan lain-lain. Nah, serta dipenuhi dengan spekulasi-spekulasi yang menakutkan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tapi hal-hal seperti itu, spekulasi yang menakutkan dan yang mengerikan itu justru mengaburkan fokus iman kita. Fokus iman kita yang utama adalah pada Kristus yang datang. Sebenarnya itu yang penting, Kristus yang datang, bukan dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkannya itu. Karena bicara soal peristiwa-peristiwa menakutkan itu, akhirnya lama-kelamaan orang Kristen jadi apatis dengan keadaan dunia ini. Oh, dunia kita akan hancur, mari ya udah kita nggak usah peduli lagi dengan dunia ini karena dunia ini akan hancur. Tetapi ini tidak konsisten dengan kesaksian Alkitab bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah kita hafal dari sekolah minggu misalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini, karena itu dia berkarya dari penciptaan, lalu pemeliharaan dunia, penyelamatan melalui Yesus Kristus, bahkan pada pembaruan nanti di akhir zaman. Semuanya dilakukan karena kasih Allah. Jadi gak mungkin Allah memusnahkan semuanya yang dia kasihi itu. Semua gambaran, semua spekulasi tentang akhir zaman pada akhirnya meluputkan kita dari inti iman kita, yaitu pengharapan akan Allah yang datang, akan Kristus yang datang yang membawa damai sejahtera dan membarui segala sesuatu. Nah, itulah inti iman kita. Nah, lalu bagaimana dengan bacaan Injil Markus tadi yang bicara soal siksaan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit goncang, dan seterusnya, dan banyak macam itu. Nah, ini diawali ketika murid-murid Yesus membicarakan soal betapa kokoh, betapa megahnya bait suci. Kalau kita baca dari Markus 13 ayat yang pertama, itu kita bisa melihat di situ dikasih judul pasal 13 khotbah tentang akhir zaman. Nah, di situ diawali dengan pembicaraan soal bait Allah, bait suci yang begitu kokoh, yang begitu megah, yang kemudian Yesus menjawabnya berkata kepada mereka bahwa bangunan yang megah dan hebat itu akan diruntuhkan, sehingga tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Yesus berkata demikian sebenarnya
dalam rangka bahwa suatu saat nanti akan terjadi, Bait Allah itu akan dihancurkan, akan diruntuhkan, dan itu terjadi pada tahun 70-an Masehi ketika Kekaisaran Romawi menyerang Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah. Nah, tapi perkataan ini kemudian memantik pertanyaan dari murid-muridnya. Mereka kemudian bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya? Nah, masalahnya pertanyaan murid-murid ini tidak tepat. Karena mengarahkan fokus iman bukan pada kedatangan Tuhan, melainkan kepada kapan dan bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan kan pembicaraan tentang akhir zaman selalu fokusnya pada kapan, pada bagaimana. Kapan adalah, wah ini sudah dekat-dekat akhir zaman. Atau bagaimana, wah ini tanda-tandanya ada corona, ada gempa bumi, ada bencana alam dan lain-lain. Fokusnya pada kapan dan bagaimana. Namun jika kita membaca jawaban Yesus kemudian tentang kengerian-kengerian, tentang siksaan, atau ada juga Mesias-Mesias palsu, atau peperangan dan lain-lainnya pada ayat-ayat yang sebelumnya dari yang kita baca ini, ternyata itu adalah hal-hal atau peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda alam yang sudah terjadi, yang juga dipersaksikan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama. Kita bisa membaca misalnya dalam kitab Yesaya, Yeskiel, kitab Yoel, Amos. Tanda-tanda itu semua sudah ada. Peperangan, gempa bumi, matahari menjadi gelap dan bulan menjadi gelap. Dan itu sudah terjadi. Karena itu Yesus lebih mengarahkan murid-muridnya untuk tidak berfokus pada peristiwa-peristiwa ngeri itu, tetapi pada kedatangan anak manusia. Ayat 26 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus mau mengembalikan fokus iman mereka kepada siapa yang datang. Bukan tentang kapan, bukan tentang bagaimana, tetapi pada siapa yang datang. Nah, dengan demikian maka murid-murid dikuatkan agar tidak ketakutan ketika menghadapi segala macam malapetaka, bencana, peperangan, kelaparan, dan lain-lain itu. Tetapi memandang pada Dia yang akan datang untuk membawa pengharapan, membawa keselamatan dan kehidupan baru. Nah, di sini kemudian Yesus mengoreksi pertanyaan murid-murid. Pertanyaan mereka tentang bila mana dan apa tandanya, Yesus memperkuat itu dengan berkata, kapan itu terjadi, tidak ada yang tahu. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ya kalau kita nggak ada yang tahu, ngapain kita mikir kapan waktunya? Kapan Dia akan datang? Nggak ada yang tahu. Jadi tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu berspekulasi tentang kapan dan bagaimana, tetapi pandanglah Dia yang akan datang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memandang pada Dia yang akan datang dalam kemuliaan. Oleh karena itu pesan utama tidak boleh kita lupakan di sini. Kalau kita membaca, dikatakan di situ, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan. Segala penderitaan, malapetaka, peperangan, kelaparan, bencana alam, dan lain-lain, itu bukan akhir, melainkan baru permulaan. Makanya dikatakan, Yesus mengatakan juga bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Maksudnya akan terus terjadi. Peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang sejarah. Terus terjadi pada masa hidup murid-murid, bahkan terjadi sampai sekarang pada masa hidup kita juga. Itu sesuatu, peristiwa-peristiwa itu hal-hal yang pasti terjadi, yang selalu terjadi. Itu bukan merupakan akhir dunia, tetapi merupakan permulaan menjelang zaman baru. Nah, zaman baru seperti apa yang dimaksud itu? Yesus menjelaskan dengan membentangkan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas.
Nah, pohon ara yang bertunas menandai berakhirnya musim dingin dan mulai masuk ke musim semi atau musim panas. Jadi ini akhir dari sebuah musim yang mencekam. Musim dingin itu bagi kebanyakan kita mungkin nggak merasakan musim dingin ya, kita di daerah tropis. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan 4 musim, musim dingin itu mencekam. Kadang saking dinginnya itu bisa sampai masuk ke tulang-tulang, kedinginan. Dan ketika sudah mulai musim semi, itu menjadi sebuah harapan yang baru. Wah, kita sudah meninggalkan musim dingin yang mencekam itu. Jadi ketika Yesus bilang, ketika pohon ara sudah bertunas, artinya musim dingin yang mencekam itu sudah berlalu. Musim yang baru datang. Pohon ara yang bertunas, artinya musim panas sudah dekat, itu sudah mulai masuk musim semi, saat tumbuh-tumbuhan sudah mulai hidup kembali. Nah, orang Yahudi juga memahami pohon ara itu sebagai sebuah tempat untuk berteduh, karena ia memberikan kesejukan. Dan pohon ara juga bagi orang Yahudi merupakan sebuah lambang kehidupan yang baik. Jadi berlindung di bawah naungan pohon ara menggambarkan hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh sukacita dan kemakmuran. Jadi ketika Yesus bilang, ketika pohon ara sudah mulai berbuah, ketika ranting-rantingnya sudah mulai bertunas, kamu tahu zaman baru itu sudah datang. Dan zaman baru itu adalah pembaruan, pemulihan, keadaan yang baik. Jadi pohon ara yang bertunas menandakan kehidupan dan pengharapan akan datangnya damai sejahtera dan sukacita. Akan datangnya kehidupan. Pohon ara yang bertunas menggambarkan keadaan ketika Tuhan datang kembali. Dan pada saat itulah Tuhan membarui segala sesuatu. Tuhan menghadirkan pengharapan serta damai sejahtera. Inilah zaman baru. Jadi kalau penderitaan itu baru permulaan menjelang zaman baru, pemulihan ketika Tuhan datang. Dan karena itu menanti kedatangan Tuhan, seharusnya dengan pengharapan akan pembaruan dan pemulihan dunia ini oleh Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berfokus pada peristiwa-peristiwa yang menakutkannya, peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tetapi pada Tuhan yang datang, yang membawa pengharapan, yang membawa pembaruan bagi dunia ini. Karena jikalau Tuhan Allah kita mengasihi dunia ini, tentu Ia datang bukan untuk memusnahkan dunia ini, melainkan untuk memberikan kehidupan yang baru, untuk membarui dunia yang dikasihinya ini. Lalu Tuhan Yesus menutup perkataan-perkataannya tentang akhir zaman dengan menasihati murid-muridnya untuk berjaga-jaga, sebab mereka tidak tahu kapan waktunya. Kembali lagi, bukan fokus pada kapan waktunya, tapi karena kita tidak tahu maka berjaga-jagalah. Bukan bertanya-tanya kapan dan bagaimana, tetapi berjaga-jaga dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Di sini Yesus kembali memberi perumpamaan, kali ini tentang seorang tuan yang bepergian menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Yang jaga pintu suruh jaga pintu, yang bersih-bersih suruh bersih-bersih, pokoknya semuanya diberi tanggung jawab hamba-hambanya. Sampai tuannya kembali pulang. Nah, Tuhan itu akan kembali, maka jangan ada orang yang lalai ketika Tuhan itu datang. Ketika Tuhan itu pulang, jangan ada orang yang tertidur. Jangan sampai ada hamba yang tertidur. Dari perumpamaan ini terlihat bahwa Yesus memaksudkan berjaga-jaga sebagai sebuah tanggung jawab hidup di dunia ini. Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, lalu dia akan datang kembali pada suatu saat nanti. Karena itu dia mengharapkan agar pada masa antara Yesus pergi dan datang kembali itu murid-murid itu berjaga-jaga. Murid-murid melakukan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Tetap memberitakan keselamatan dari Allah, tetap peduli kepada sesama seperti Yesus peduli kepada orang-orang yang miskin, yang lapar, tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan sibuk dengan spekulasi kapan Tuhan datang. Bukan. Tetapi tetap berjalan, tetap memberitakan Injil, mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Tetap berkarya, menebar kebaikan kepada sesama, melakukan tugas dan tanggung jawab di tengah dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini gereja masih ada dalam masa antara itu.
antara Tuhan yang telah pergi dan dia akan datang kembali. Pada masa ini gereja memiliki tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Kristus melalui murid-muridnya untuk mewartakan kasih Allah kepada dunia ini. Tanggung jawab untuk berjuang di tengah dunia ini demi keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, terus mengusahakan kebaikan, tekun dan setia menantikan kedatangan Tuhan dengan mau berbagi pada sesama, menolong sesama kita yang membutuhkan, untuk tetap jujur dalam hidup kita, untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bertanggung jawab bagi keluarga kita. Dan itu adalah cara kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, ia menggenapi kerajaannya, menggenapi dan membarui seluruh ciptaannya. Pada saat itu kita siap. Karena itu teruslah berjaga-jaga. Dan Tuhan yang berkarya melalui penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan dunia, kita pun dipanggil untuk melakukan itu. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan bagi dunia yang dikasihi Allah itu. Saat ini, di sini. Dan itulah dimensi ketiga dari Advent. Kalau tadi ada masa lalu dan masa depan, dan Advent mengajak kita untuk berkarya pada masa kini. Saat ini, di sini, kedatangan Tuhan diperjuangkan dan diusahakan dalam kehidupan kita kini dan di sini. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami memulai kembali masa yang baru dalam kalender gerejawi kami. Kami mulai untuk merayakan Kristus dengan mengawalinya pada masa Advent ini. Karena itu Tuhan, kami mau selalu diingatkan untuk tetap berpengharapan pada kedatangan Tuhan. Terutama pada masa yang sulit ini, masa krisis di tengah pandemi COVID ini, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami, menghibur kami, dan terus memberi pengharapan pada kami. Sebagaimana masa Advent mengingatkan kami untuk berpengharapan akan kedatangan Tuhan yang membawa pembaruan, kami pun terus berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya pada saatnya nanti. Mungkin kami tidak tahu saat ini, tapi Tuhan berkarya pada waktunya. Saat ini kami bersatu hati dengan sesama kami, dengan sahabat kami, dengan rekan kami, keluarga kami yang dalam pergumulan, terutama pada masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka. Engkau memberikan pengharapan bagi mereka dalam setiap proses yang mereka jalani, dalam hidup dan karya mereka. Biarlah mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan akan kehidupan dan pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga bersatu hati dengan saudara kami, rekan kami yang sakit dalam perawatan, dalam pemulihan, mereka yang berjuang dengan alat-alat medis, dengan meja operasi. Tuhan, mampukanlah mereka, kuatkanlah mereka dalam melaluinya, terutama mereka yang terinfeksi COVID-19. Biarlah mereka terus merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan yang terus memelihara kehidupan. Kami berdoa juga bagi tenaga medis yang berjuang siang malam untuk menolong para pasien. Lindungilah mereka, ya Allah. Kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami, rekan kami yang mengalami kehilangan, mengalami duka dan penderitaan akibat kehilangan saudara kekasih. Mereka yang harus berjuang juga dengan kesehatan diri mereka, bahkan kesehatan mental mereka di tengah segala krisis yang menekan ini. Kiranya Tuhan menjadi Tuhan yang menguatkan. Biarlah kami juga, sekalipun kami tidak mampu dan tidak memungkinkan untuk menyentuh dan merangkul mereka, tapi sapaan kami dapat menjadi penghiburan bagi sesama kami. Tuhan, kami bersatu hati dengan mereka yang terus bergumul. Biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami juga datang sebagai bagian dari bangsa Indonesia ketika kami diperhadapkan pada pergumulan bersama dengan masyarakat, dengan pemerintah, dalam masa pandemi COVID ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai bangsa untuk dapat berjuang bersama. Tolonglah juga pemerintah kami untuk terus melakukan sesuatu yang bertanggung jawab dengan hikmat yang dari Tuhan untuk bertindak dan berpikir bijaksana demi kebaikan negara kami. Kami sebagai gereja-Mu, Engkau utus untuk berkarya di dalam dunia, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu ini. Kiranya Engkau Tuhan, Sang Kepala Gereja, memampukan kami, menguatkan komitmen kami untuk hidup di tengah dunia ini pada masa penantian kami akan kedatangan-Mu ini dengan berjaga-jaga, menjadi berkat, bertanggung jawab, berkarya yang terbaik terutama bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, sosial, dan psikologis oleh pandemi ini.
Kami mau bergumul bersama mereka yang menderita, kami mau bergumul bersama mereka yang kehilangan, kami mau bergumul bersama mereka yang juga bergumul pada masa-masa ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur, sekalipun kehidupan menekan dan menyesakkan kami, sekalipun keadaan terus membuat kami patah semangat, tapi kami percaya Engkau sumber pengharapan kami. Ajarlah kami untuk percaya, untuk berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk terus bersaksi di tengah dunia ini sekalipun keadaan kami tidak bersahabat dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau datang pada waktunya untuk membarui segala sesuatu. Biarlah kehidupan kami menjadi bermakna dan berdampak bagi sesama kami. Terus kami dapat terus menghadirkan kasih Tuhan saat ini, di sini, di tengah dunia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberi melalui transfer ke rekening BCA atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang membawa persembahan ini yang sebenarnya adalah pemberian-Mu. Bahkan sebenarnya seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu semata. Kami menyerahkan persembahan ini bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, tetapi karena Tuhan sudah teramat baik bagi kami. Kiranya persembahan ini dan seluruh hidup kami dapat dipakai dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Ajarlah kami menyerahkan hidup kami bagi kebaikan sesama, sebagaimana Engkau telah menyerahkan hidup-Mu bagi kebaikan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapan-Mu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakanlah panggilan kita dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Sang Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Ku song-song bagaimana ya Yesus datang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Semoga Kristus, Sang Sumber pengharapan, senantiasa menganugerahi kita iman yang tangguh, serta pengharapan yang teguh, serta kasih yang utuh, sehingga di dalam kesetiaan dan ketekunan kita sanggup mengerjakan tugas panggilan kita di dunia. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.